dijabarkan ya, tadi sudah dijabarkan oleh beliau. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah oke Pak ya? Oke, Pak belum? Ada pertanyaan sudah? Belum. Ada kayaknya. Aman. Ada silakan Pak. Ya silakan. Saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi Pak, untuk mengenalkan hak visi. Di SK kita tadi kan jelas Pak, ada Dewan apa itu paling atas? Pembina. Itu eksekutif dan legislatif. Jadi kita minta nama-nama yang tertera di sana, walaupun dia namanya lembaganya, mungkin melalui teman-teman yang mungkin nanti aktivis ada yang orang Berau, mungkin ada orang Bontang dan sebagainya. SK kita itu mohon itu dapat dijelaskan kepada mereka biar mereka tahu kalau mereka itu sekarang berada dalam posisi pembina di aktivis. Nah, jadi jangan sampai SK itu hanya namanya saja, mereka tidak tahu kalau mereka ternyata ada di dalam struktur pembina aktivis. Jadi mungkin bisa saja Pak Lukman mungkin menjadwalkan roadshow, ya mungkin nanti kita roadshow bulan depan ke utara. Naik mobil aja kita rame-rame. Ke utara kita ke Berau, hampir Berawan kan? Yang nggak sampai yang kemarin roadshow ke Berau, umpamanya apa ya? Kita ketemu DPRD sana, ketemu Bupati sana, sampaikan. Didampingin oleh perguruan tinggi yang ada di Berau. Nanti roadshow dilanjutkan Berau pulang Singgah Putih, sehingga Bontang. Nah mungkin nanti dibagi tiga Pak, dibagi tiga zona. Zona selatan, Balikpapan, PPU, Pasir. Zona tengah, Kutai Kartanegara, Melak. Mahulu kan belum ada ya, tapi Mahulu kan juga sebagai pembina ya, DSK pembina Mahulu. Zona utara, Bontang, Kutim, Berau. Kita bikin roadshow Pak. Kalau saran saya itu kita bikin roadshow untuk mengenalkan aktivis ini, sambil kita membawa SK ini. Nah supaya teman-teman perguruan tinggi di sana juga ya sangat diperhatikan oleh Pemda. Walaupun sekarang ini kalau Pemda juga sangat memperhatikan, itu kan sebatas kelembagaan PT-nya saja, tapi aktivisnya tidak. Nah kalau saran saya seperti itu. Nah nanti kalau ada yang Berau, saya kita ke Berau. Nah, gitu ya, karena langsung ke Maratua gitu. Jadi mungkin itu Pak, usul saya Pak, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak John. Tinggal ketua aja tunjuk siapa yang pemimpin nanti Mas. Kalau untuk Samarinda, Bogota ataupun provinsi, insya Allah saya bisa memfasilitasi Pak, ketua DPR. Jadi, ya Pak. Iya makanya tidak ada ketua, jadi tunjuk ketua yang kedua kan. Ya Pak ya. Jadi seperti itu, jadi siapapun ditunjuk, siap pemimpin lah kira-kira gitu ya, kita di daerah masing-masing. Oke, itu aja. Terima kasih Pak atas segala satu masukannya, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Oke, untuk bidang kebijakan publik kita terima. Oke, untuk selanjutnya untuk bidang yang terakhir yaitu bidang advokasi dan hukum, di mana untuk anggota advokasi bidang hukum ini yang koordinatornya adalah Budi Sumampo SHMH, kemudian anggota Dr. Husni Tamrin SHMH, Dr. Haji Samsudin SHMH, Wawan Sanjaya SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang hukum dan advokasi yang dikoordinasi oleh Budi Sumampo SHMH, kemudian Pak Dr. Husni Tamrin SHMH, kemudian saya sendiri Samsudin, dan kemudian Pak Wawan Sanjaya dan Pak Rahmat SDP MG. Nah,
untuk Pak Husni Tamrin mohon izin tidak bisa hadir, dan Pak Wawan Sanjaya di Balikpapan juga sedang ada kegiatan dan tidak bisa hadir, minta disampaikan. Adapun dari bidang hukum dan advokasi, ya tentu yang kami fokuskan mengenai hukum dan advokasi. Ya, dari komunikasi kami melalui WA group, kami karena belum dicetak, ya, kami hasilnya dari komunikasi WA group. Pertama, program kerja 4 tahun ke depan dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah Apsikaltim melakukan telaahan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola perguruan tinggi yang ada. Apabila ada regulasi yang dirasa memberatkan kampus swasta, maka akan dilakukan advokasi melalui LLDikti Kalimantan atau Kemendikbud-Sekju Dirjendikti. Program yang ada tentunya akan dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk untuk menetapkan program kerja ini, kita akan mendengarkan pembacaan SK akan disampaikan oleh Pak Dr. Saiful. Pak Ade, Pak Ade, mohon maaf sebelum dibacakan SK, saya tadi memang ada pemaparan dari bidang organisasi. Ini karena kita panjang nih perjalanan 5 tahun ke depan, di mana sekretariat kita karena berhubungan dengan bidang organisasi. Nah, organisasi. Kalau kemarin kan sekretariatnya di sini. Nah, di sini apakah karena posisi sekretarisnya ini, yang walaupun sebenarnya sih kalau amanahnya anggaran dasar, tetap pengurus wilayah itu harus berada di ibu kota provinsi, walaupun pengurusnya boleh dari tempat lain, tapi letak sekretariatnya itu kalau menurut ini harus di provinsi. Tapi nggak tahu nanti terserah saja mungkin di tapi yang harapan saya yang penting ada sekretariatnya untuk administrasi surat dan lain sebagainya. Ya, korespondensi termasuk awal organisasi memang harus sekretariat dulu ya, memang itu yang paling utama. Tapi sekretaris itu ada kalau memang iurannya juga lancar juga kan Pak Jon. Nah, jadi dua ini saling keterkaitan. Nah, ini mungkin sebelum kita tetapkan, mungkin kita lempar dulu ke forum untuk apa yang diusulkan oleh Pak Jon, karena memang tidak bisa kita tunda ini masalah sekretariat sama iuran itu. Mungkin kalau mumpung kita ada semua di sini, atau memang apakah ini kita bahas lagi berikutnya, saya rasa mungkin pada saat-saat ini juga mungkin kita cuman memang kita rasanya tidak akan bisa menetapkan iuran karena nanti kita akan menyampaikan ke PTS dulu, kan gitu persoalannya. Baik, terima kasih Pak Mas Darjon. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan sekretariat aktisi, kemudian yang kedua tentang iuran. Ya, ini sebenarnya bukan masalah di kita saja, masalah di periode kita ini, masalah di periode yang lalu juga sebenarnya sama. Kalau saya perhatikan kok suratnya juga selalu berubah-ubah untuk alamatnya, gitu kan. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Saya mengambil enaknya saja. Kemarin sekretariatnya di mana? Di STB. Sudah di STB. Saya tidak terlalu mempermasalahkan, yang penting ada. Itu saja. Kalau mau karena ini mungkin ketua aktifnya posisinya di Balikpapan, kita buat dua sekretariat. Sekretariat satu misalkan di STB, sekretariat dua misalkan di STB 3. Saya kira itu untuk hanya memberikan identitas saja, ya nggak terlalu ya. Kemudian poin yang kedua, iuran. Saya yakin juga periode yang lalu juga sudah pernah membuat surat. Hampir ke semua PTS yang ada di Kalimantan Timur itu sudah dibuatkan surat untuk membuat iuran, untuk memberikan iuran. Tapi saya kira nggak jalan.
gitu ya. Sama JCTM itu juga belum memberikan iuran. Kenapa? Ya karena mungkin ada sesuatu yang mungkin dari kita, dari APTC. Bagaimana caranya agar dia itu berjalan? Mungkin bukan hanya melalui surat, mungkin kita yang harus soal, ya, kita yang harus ke sana diskusi langsung dengan pimpinan perguruan tinggi bahwa kami memiliki program seperti ini dan ini memerlukan biaya. Itu mungkin yang harus kita lakukan agar iuran itu dapat kita terima. Gitu. Jadi sekarang bagaimana memberikan kepercayaan kepada pimpinan perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur terhadap iuran, walaupun sebenarnya iurannya tidak terlalu besar ya, hanya dikalinya yang jadinya besar, kan dikali jumlah mahasiswa. Misalkan kalau yang kemarin 1.000 atau 2.000 kita turunkan 500 dulu, yang penting ada pemasukan untuk kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan kali ini. Jadi saya kemarin sudah izin dengan Pak Saiful ya. Tetap saja alamat untuk surat penyurat kalau memang kali ini tempatnya di provinsi kita pinjam di sini dan insya Allah Pak Saiful kemarin setuju. Ya makanya alamatnya di situ tetap menggunakan sini. Kalau yang berdewa kadang saya lihat ada yang di 17 Agustus di Luka tempatnya Pak Sam, ada juga kadang di sini tempatnya Pak Saiful. Gitu. Jadi kita tertibkan administrasi sementara di langsung, kalau menurut saya langsung aja dibuat di kop suratnya itu sekretariat 1, sekretariat 2, di mana tempatnya, nomor teleponnya seperti itu, sampai nantinya kalau kita sudah punya tempat sendiri ya. Kalau sudah punya tempat sendiri akan lebih mudah. Mungkin seperti itu Pak Master John. Jadi kita memiliki rencana-rencana terutama untuk iuran, karena itu juga amanah dari APTC pusat ya. Kita setiap kondisi Pak Haji Abdan, kita setiap tahun atau setiap semester harus membayar iuran ke APTC pusat. Setiap tahun. Kita nggak dapat iuran, tapi kita membayar iuran gitu loh. Jadi seberapa pun dana kita ya pasti habis, karena ada pengeluaran tidak ada pemasukan seperti itu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dua hal yang diusulkan oleh Pak Ajun tadi tak perlu kita bahas panjang-panjang karena udah dijawab oleh Pak Ketua. Tinggal nanti bagaimana teknik selanjutnya untuk iuran tadi mungkin yang mungkin soal apa yang bisa diberikan manfaat kepada perguruan tinggi mungkin bisa langsung memberikan kontribusi. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk program kerja ini kita perlu ada namanya penetapan. Maka untuk penetapan ini kami minta Pak Dr. Saiful untuk menyampaikan surat keputusannya. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati dan para peserta rapat pengurus wilayah Pleno 1 yang saya hormati. Setelah kita mendengar beberapa program kerja yang telah disampaikan oleh para bidang, maka kami dari pengurus akan mengeluarkan sebuah surat keputusan atau ketetapan tentang program kerja yang sudah disampaikan masing-masing bidang. Surat keputusan Ketua APTC Wilayah 11B Kalimantan Timur nomor 16K Program Kerja Rapat Pimpinan Wilayah Pleno 1 PP APTC 1/1/2022 tentang Program Kerja Rapat Pleno Wilayah Pengurus ke-1 APTC Wilayah 11B Kalimantan Timur untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat tanggal 27 Januari 2022 tentang rapat pleno wilayah pengurus ke-1 yang diadakan di Samarinda, memutuskan pertama, untuk menyusun dan mengesahkan program kerja masing-masing bidang dalam rapat pleno wilayah pengurus ke-1 APTC Wilayah 11B Kalimantan Timur. Kedua, menerima dan mengesahkan
Samarinda masing-masing bidang dalam rapat pleno wilayah pengurus ke-1 Aptisi wilayah 11B Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, kepada panitia yang tersebut di dalam lampiran ini yang telah menyusun laporan bidang masing-masing, diharapkan membuat laporan hasil rapat pleno ke pengurus 1 Aptisi wilayah B Kalimantan Timur yang akan didokumentasikan secara sistematis. Demikian rapat surat keputusan ini disampaikan, ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful yang sudah menyampaikan SK. Kemudian untuk rapat kerja Pleno 1 Aptisi wilayah 11B Kalimantan pada hari ini sudah berakhir. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara atau pada acara rapat pengurus wilayah Pleno 1 Aptisi wilayah 11B Kalimantan saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Izinkan kami dari panitia untuk melaksanakan agenda upacara penutupan. Baik. Penutupan rapat pengurus wilayah Pleno 1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia wilayah 11B Kalimantan Timur. Marilah kita sama-sama buka acara penutupan ini dengan membaca basmalah. Diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mengakhiri prosesi acara pelantikan dan rapat pleno wilayah yang pertama ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Untuk agama Islam, mari kita bersama-sama dan mengawalinya dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah al-Adiniyah wa al-Aniyah Salihah al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada sore hari ini hamba berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, dan kami telah melaksanakan rangkaian pelantikan dan rapat kerja Aptisi 11B wilayah Kalimantan Timur. Tebarkanlah sifat kasih sayang kepada kami sehingga kami dapat merasakan kedamaian dan kebersamaan, agar kami dapat melaksanakan dan mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Berikanlah petunjuk-Mu agar kami dapat mempermudah segala urusan, agar kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Jadikanlah kegiatan dan pertemuan ini sebagai pertemuan yang memberikan berkah untuk semuanya. Dan ampunilah khilaf dan salah kami, wahai Zat yang Maha Pengampun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف مختلفة أمة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus menutup secara resmi penyelenggaraan rapat pengurus wilayah pleno 1 Aptisi Wilayah 11B Kalimantan Timur. Dalam hal ini kami mohon kesediaan kepada Bapak Dewan Penasehat Aptisi Bapak Dr. Abransyah sekaligus memberikan ketua dan wejangan kepada pengurus Aptisi yang baru dilantik. Kepada Bapak Dr. Abransyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Ketua. Jadi kita berharap bahwa Aptisi pada 2021-2025 tantangan cukup besar. Harapan kita ke depan adalah seperti yang disampaikan beberapa program kerja. Apalagi topik yang paling sampai hari ini masih ada demo-demo gitu. Ini peranan penting Aptisi saya pikir memberikan pemahaman tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang paling utama sekali saya pikir. Kedua adalah bagaimana Aptisi ke depan, program yang tadi cukup banyak dan itu butuh anggaran dan butuh kajian dan pendekatan. Jadi saya cuma ingin memberikan masukan saja pada teman-teman, pada pengurus, secepatnya lah mengadakan audiensi dengan Pak Gubernur. Kalau bisa pada APBDP ini mendapat alokasi anggaran. Paling tidak itu mungkin yang pertama. Yang kedua, yang menarik tentang strategi ke depan. Tadi Aptisi ini menurut hemat saya cukup banyak. Kalau nggak salah kemarin 58. Tadi simpang siur ada 71 katanya dari informasi dari Pemda tadi perlu diklasifikasi gitu. Saya mohon nanti mungkin pada teman-teman pengurus roadshow tadi penting menurut saya. Itulah sebabnya Aptisi ke depan pertama memperkenalkan diri masing-masing wilayah dan sampai hari ini cuma ada satu komisariat. Kalau mungkin komisariat dibentuk masing-masing zona wilayah. Misalnya tadi sampaikan program kerja tentang selatan, baik Papan katakanlah gitu, PPU dan Pasir misalnya. Kemudian utara, Bontang, Sangatta dan Berau. Kemudian wilayah barat, ya, kemudian misalnya katakanlah Bukar, kemudian Kutai Barat dan Mahuru. Nah ini saya pikir kalau bisa dikembangkan kira-kira gitu. Kemudian yang lain mengenai saya ingin menyampaikan tentang kenapa iuran itu nggak jalan. Karena dulu kan teman-teman udah tahu lah kita punya dana abadi, tapi dana abadinya hangus gitu. Jadi bagaimana upaya kita ke depan bisa menumbuhkan lagi, memperoleh dana-dana yang mungkin dimungkinkan lah kira-kira ke depan gimana gitu, sangat penting. Dan ini perlu kajian. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, sekretariat itu penting. Seperti disampaikan oleh Pak Lukman, katanya ada di Untak, kemudian ada di Stimi. Bagi saya sebenarnya tidak ada masalah, tapi paling tidak konsisten lah gitu ya. Saya sampaikan oleh Pak John, itu sebenarnya kritik yang paling pedas menurut hemat saya. Kantor aja kita nggak punya. Nah ini perlu pendekatan karena sekretariat
banyak kantor di pemerintah daerah ini, pendekatan lah kira-kira. Ya, saya kira banyak yang masih baru, masih ada baik di Balikpapan maupun di Samarinda, aset pemerintah daerah. Kita pinjam pakailah paling tidak gitu. Kemudian kelemahan kita selama beberapa periode ini, kita tidak punya sekretariat dan tidak punya staf sekretariat. Ini yang paling repot juga. Minimal 1 atau 2 lah di sekretariat. Ya kita gajilah berapa gitu ya. Paling 1 bulan berapa begitu. Itu penting. Tadi saya seperti Pak Ajeng sampaikan, kita juga padahal kita mengajari mahasiswa sedemikian rupa, tapi kita sendiri tidak melakukan kegiatan seperti itu. Nah ini hemat saya mengkritik untuk kedepannya kita harus sama-sama membangun rasa kebersamaan begitu. Itu yang paling penting. Kemudian masalah yang lain perlu pendekatan secepatnya gitu, orientasi lapangan. Kalau perlu dalam awal Februari berharaplah kita bertemu dengan Pak Gubernur, bertemu dengan Ketua DPR, minimal itu dulu. Menyampaikan apa rangkaian program kita termasuk sekretariat tadi. Saya kira itu aja, mungkin saya tidak perlu panjang lebar, teman-teman sudah tahu semua. Mudah-mudahan abdisi ke depan, tadi juga saya lihat tantangan luar biasa, IKN. Nah kalau penelitian tadi, kalau mungkin kita menghadap Pak Gubernur, kita melakukan penelitian tentang IKN. Kan selama ini kan dianggap bahwa Kaltim sepertinya apa gitu. Nah kita berperan lah di sini untuk abdisi paling tidak. Saya punya banyak praktisi masalah yang mungkin bisa kita lakukan di situ. Kita sebagai tuan rumah kan sepertinya acuh gitu ya. Kira-kira gimana menurut teman-teman ini? Seperti tidak ada masalah begitu. Padahal ini daerah kita, jangan sampai kita ketinggalan gitu. Saya kira itu saja mungkin, dan saya mohon kita bersama-sama saling memberikan masukan-masukan sehingga abdisi ke depan bisa lebih cerah lagi, dan kita harus mempersiapkan diri. Saya sudah ngomong dengan Pak Budi tadi, kalau IKN itu tahun ini memang jelas sudah diresmikan, paling tidak abdisi wilayah mempersiapkan lahan untuk abdisi pusat, otomatis itu akan pindah. Otomatis saya sampaikan dengan Pak Budi, otomatis itu pindah, berarti kita harus siap gitu. Kalau memang kita harus siap, berarti kita ada pekerjaan yang paling berat karena ini nasional gitu. Berarti nanti kepengurusan wilayah naik menjadi pengurusan pusat. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan benar-benar. Ini tantangan. Saya terus terang saya katakan kenapa. Saya kira Pak Gubernur welcome, saya pikir. Ya. Tapi kalau mau audiensi, saran saya jangan di pagi hari. Audiensi itu biasanya saya sudah beberapa kali ketemu dengan beliau itu pada ba'da asar. Ya silakan nanti Pak Lukman misalnya mau audiensi sama beliau, yang paling tidak pengurus inti lah, paling tidak. Ya saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan. Kalau saya pribadi ya welcome lah. Kalau masih dibutuhkan, saya siap saja sepanjang masih punya kemampuan. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimantan Timur. Dengan kata ditutupnya acara tadi, maka berakhirlah segala rangkaian kita dari pagi hingga sore hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat hal yang kurang berkenan. Selamat pulang ke tempat tujuan, semoga kembali bertemu dengan keluarga. Agenda terakhir adalah foto bersama sebagai dokumentasi rapat kerja wilayah. Kepada Pak Amran silakan bergerak. Inilah nanti kita tulis judulnya adalah inilah yang tersisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran silakan untuk di depan Pak. Kita foto bersama dulu.
mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta ataupun pengurus APTISI. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah selesai mengikuti kegiatan pelantikan dan rapat kerja yang kita lakukan mulai dari pagi sampai dengan sore di kantor Gubernur Gedung Ruhi Rahayu. Alhamdulillah ini juga berkat support penuh dari Provinsi Kalimantan Timur terhadap APTISI Kaltim. Dan saya sendiri merasa sangat bersyukur karena APTISI Kaltim 11B ini mendapat support penuh dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita hari ini atau program kita kerjain hari ini bisa mendapatkan dukungan penuh kembali oleh Gubernur Kalimantan Timur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.